Ini adalah seorang gadis N dengan usus besar dan anusnya diangkat. Hanya bisa mengandalkan kantong N limba eksternal untuk melakukan ekskresi. Apa yang menyebabkan N seorang gadis tidak bersalah? Sakit seperti itu. Dengarkan aku berbicara perlahan. Sowon adalah gadis N yang sangat menyukai Kokomong. Hari itu, dia akan terlambat ke sekolah. Tapi saat itu sedang hujan. Sebelum dia pergi, N ibunya mengatakan kepadanya, meski terlambat, jangan mengambil jalan pintas juga. Untungnya, N sekolahnya tidak jauh dari rumah. Sowon dengan N patuh mendengarkan ibunya, lewati jalan kecil yang biasa lalui, nubah arah ke jalan utama. Namun karena pilihan ini, mengubah nasib Sowon. Sekolah tepat di depannya. Paman setengah baya yang galak, menghalangi di depan Sowon. Bolehkah aku menggunakan payungmu? Adegan pindah ke tempat terpencil. Payung kuning Sowon menutupi hujan. Telah menjadi compang camping, diam-diam berbaring di sudut. Jadi Won berlumuran darah, and dia hampir tidak bernapas. Gadis itu dianiaya secara brutal. Gadis itu menggunakan kekuatan terakhirnya. Meminta bantuan. Ayah yang masih N bekerja menerima pemberitahuan. Ibu juga datang. Lihatlah film sinar N bagian tertinggi dari rektum sampai usus besar. Sepertinya ada banyak luka dan robekan. Mungkin usus besar N dan bagian dari usus kecil N harus dipotong. Ibu menyalahkan dirinya sendiri. Sayalah yang menyuruhku pergi ke sana. Ayah memasuki ruang operasi. Dokter memberitahunya, jadi usus besar dan anus Sowon harus diangkat. Jika tidak, hidup akan dalam bahaya. Agar Sowon bisa terus hidup, ayah setuju untuk memotongnya. Selamatkan bayinya. Operasi itu sangat sukses. Jadi Won telah hidup kembali. Ayah datang di N depan gadis kecil itu, memegang tangannya. Ayah di sini. Sesuatu terjadi. Aku merasa ayah mungkin akan sangat sibuk, tapi juga merasa orang jahat harus tangkap saja. Jadi Won mengerti, membuat menyakiti orang. Meski ditemukan sidik N jari tangan di tempat terjadi, tetapi Departemen Kepolisian N ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Karena tidak cukup bukti, perlu meminta Sowon untuk N mengidentifikasi dan mengkonfirmasi tersangka. Dalam banyak foto tersangka, ini tidak berbeda dengan N menggosokkan garam ke luka Sowon. Namun untuk menangkap tersangka, Sowon mengkonfirmasi orang N tersebut dan direkam oleh polisi. Bajingan akhirnya tertangkap. Keluarga bahagia 3 orang, buka toko alat tulis. Tanpa diduga, nasib N jatuh di rumah mereka tanpa peringatan. Putrinya diperkosa dan N dianiaya oleh seorang pria parubaya. Berita itu menyebar dengan cepat. Untuk mengikuti berita terbaru, wartawan yang tidak N bermoral datang ke rumah sakit untuk melindungi putrinya agar tidak terekspos. Ayah memeluk gadis N kecil itu dan lari dari wartawan. Kamar ganti untuk 1 orang. Tapi karena gerakannya terlalu kuat, setelah meletakkan Sowon di tempat tidur, menyadari limbah mengalir di seluruh tempat tidur. Ayah karena kasihan putrinya, N tidak tahu harus berbuat apa. Sambil panik agak kasar, langkahnya N mengingatkan Sowon pada paman itu. Sowon, jangan bergerak, jangan bergerak. Tolong hentikan. Ibu sangat khawatir. Mencengkeram perutnya N dan jatuh di koridor rumah sakit. Dia sedang hamil 5 bulan. Sejak saat itu, Sowon mulai menghindari ayahnya. Untuk membuat Sowon terbuka, ayah bahkan online untuk membaca bagaimana cara berbicara dengan putrinya. Di bawah bimbingan seorang psikiater, nagar Sowon keluar N dari tempat yang menghantui. Mereka menyewa 4 orang berdandan N sebagai karakter kartun yang Sowon suka. Nini bekerja sangat baik untuk Sowon. Dia tersenyum lama tidak bertemu. Tapi sewanya sangat tinggi. Biaya sewa hanya 2 jam 170.000 won. Setara dengan 1.000 yuan. Orang sewaan memberi ayah diskon. Akhirnya hanya mengambil 150.000 won. Ayah melihat senyum Sowon. Berencana untuk menyewa 1 set jangka panjang. Yang mengejutkannya adalah, pria itu meminjamkan ayahnya N 1 set Kokomong yang lama. Saya ingin mengatakan orang ini hebat. Ayah memakainya. Akhirnya bisa dekat dengan putrinya. Dengan bantuan seorang psikoterapis, Sowon secara bertahap pulih dari luka mentalnya. Tetangga ibu, rekan bengkel ayah. Sumbangan spontan untuk Sowon. Berikan kekuatan untuk keluarga malang ini. Sowon sangat ingin kembali ke sekolah. Tapi dia merasa karena ini, gadis itu tidak bisa kembali lagi. Tapi yang Sowon tidak tahu adalah, untuk menyambut rumahnya, teman-teman sekelas telah N menempelkan hadiah di pintu rumah gadis itu. Gadis itu menurunkan kemejanya untuk N menyembunyikan kantong sampah yang dikenakannya. Sowon ingin memeluk calon adik laki-lakinya. Khawatir kantong sampah akan mencemari bayi. Pada hari keluar dari rumah sakit, semua orang menyiapkan kue untuk Sowon. Untuk membuat Sowon sedikit lebih nyaman, ayah meminjam mobil, terutama sebagai tirai, sehingga Sowon tidak bisa melihatnya. Tapi ketika mobil melewati gang itu, Sowon mengingat lagi yang terjadi hari itu. Ibu juga merasakan ketidakstabilan Sowon. Setelah turun dari mobil, dia N segera membawa Sowon masuk ke dalam rumah. Pergi ke toko alat tulis yang sudah lama tutup. Mereka tercengang melihat N pemandangan di depan mereka. Setiap gambar krayon, teman sekelasnya, setiap pesan, setiap pelajaran direkam, seperti setiap matahari yang hangat, berkumpul menjadi matahari yang cerah, bersinar ke dalam hati Sowon.
Rumah sudah lama tidak ditinggali. Juga dibersihkan oleh tetangga seperti baru. Ini adalah sambutan tanpa kebisingan, yang paling hangat. En So-won akhirnya kembali ke sekolah. Hal lain yang pertama adalah, dia tidak perlu pergi ke sekolah sendirian lagi. Ada beberapa pengawal lagi di belakang. Ayah juga mengikuti gadis itu dari jauh. Meskipun So-won tidak tahu siapa itu, tapi dia juga menunjukkan senyum yang pulih. Ini adalah pria dengan pedofilia. Setelah menjadi pedofil, dia hampir merenggut nyawa seorang gadis kecil. Keluarga korban N berharap dia dihukum seberat-beratnya. Tapi kenyataan selalu N bertentangan dengan keinginan. Gadis itu keluar dari rumah sakit. Dia akhirnya bisa kembali N ke sekolah yang paling dia cintai. Gadis itu berjalan cepat menuju sekolah. Ayah memberitahu kepada guru, jika kantong sampah terjatuh atau bocor, hubungi. Cobalah untuk tidak N membiarkan So-won dan guru laki-lakinya kontak langsung. Saat So-won tertidur lelap, ayah mengintip melalui buku harian gadis kecil itu. Bagaimana jika paman jahat itu muncul kembali? Mudah-mudahan dia dihukum berat. Ini adalah suara hati So-won. Keesokan harinya, So-won N menemukan seikat permen di dalam tas kecil sak. Dipakai di samping kantong sampah. Sebenarnya ayah yang memasukkannya. Dia berpikir bahwa ini akan N mengurangi perasaan rendah diri So-won. Ternyata membuktikan bahwa sang ayah benar. Seorang anak laki-laki bertanya pada So-won, apa yang ada di tas kecil itu? So-won membuka tasnya, mengeluarkan permen dari tas, berbagi dengan teman, menghindari rasa malu. Ayah masih melindungi gadis kecil itu dari jauh. Bahkan saat istirahat makan siang, Nia pun bergegas ke sekolah, berubah menjadi kokomong. Di gimnasium, menari untuk So-won. Sepulang sekolah, ayah masih mengikuti So-won. Hari itu, setelah kembali ke rumah, So-won kembali lagi, panggil kembali kokomong. Apakah itu ayah? Gadis kecil itu mengenali ayahnya dalam setelan boneka beruang. So-won menarik tangannya kembali ke toko. Ibu melihat kokomong terkejut. So-won melepas topinya untuk membantu ayahnya. Dia dengan hati-hati menyeka keringat ayahnya. Dengan usaha ayah, So-won akhirnya terbuka. Kehidupan juga dianggap kembali ke orbit. Perintah pengadilan juga datang. Petugas polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini memberitahu ayahnya. Tersangka, yang mengaku mabuk, tidak ingat apa-apa, bahkan mengajukan pengaduan. Pengadilan memerintahkan So-won sendiri. Di pengadilan hanya konfirmasi N yang bisa membuatnya penebusan dosa. Ini untuk pemula N yang pulih secara fisik dan mental seperti So-won. Rasanya seperti terluka lagi. Kasus ini diselidiki dan ditangani tepat waktu. So-won pergi ke pengadilan. Kembali mengkonfirmasi tersangka. Tersangka lemah yang malang. Membuka mulutnya dan N bersikeras bahwa dia tidak melakukannya. Hakim memutuskan. Dia dengan jelas membaca N ulang perilaku kriminal tersangka. Mencela triknya yang sangat kejam. Dan memberikan hukuman yang berat. Tapi juga karena dia mabuk. Mengandalkan ketidakstabilan mental sebagai basis. Akhirnya terima 12 tahun penjara. Pada saat yang sama, gugatan N penggugat untuk kompensasi ditolak. Putusannya membingungkan. Hei, apa yang salah? N minum mabuk bagi diabaikan seperti itu ya? Jadi mengemudi dalam N keadaan mabuk juga harus diabaikan? N, mengemudi dalam keadaan N mabuk adalah kejahatan. Minum mabuk dan membuat anak N seperti itu, kamu masih memaafkannya? Dihadapkan dengan pertanyaan, N hakim hanya menjatuhkan. Hanya menilai 12 tahun. 12 tahun, ini adalah obsesi seumur hidup untuk keluarga. Tidak banyak sama sekali, meskipun orang jahat dihukum menurut hukum. Tapi tidak bisa mendapatkan hukuman yang layak. Gadis polos yang tidak bersalah. Karena dia cacat fisik seumur hidup. Dengan trauma jiwa, Cha So-won mengambil papan namanya untuk melakukan keadilan. Tetapi So-won menghentikannya. Ayah, masalah ini hanya bisa selesai sementara. Bekas luka di wajah So-won berangsur-angsur menghilang. Kehidupan baru lahir. Luka hati So-won juga berangsur-angsur sembuh. Gadis itu masih tersenyum cerah. Tapi pedofil So-won di kehidupan nyata akan dibebasnya tepat 3 bulan kemudian. Terlalu ironis memang.